lagi bersama kami di podcast Ngobrol Bareng Sumada. Dengan saya Giska Sema Ayu akan menemani kalian untuk mendengarkan informasi-informasi terbaru dari narasumber kita yang pastinya kece abis nih. Kira-kira kita akan ngobrol bareng siapa dan kita akan mengulik informasi tentang apa ya? Oke, sebelum lanjut ke podcastnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube OSIS Sumada Project supaya kita bisa selalu memberikan info-info terbaru khususnya kepada patriot Sumada semua. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ibu Irfa Haula Rosyida, guru bimbingan konseling pengampu kelas 12. Bagaimana kabarnya Bu Irfa? Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan intinya, kita mau nanya-nanya dulu nih kepada Bu Irfa. Siapa tahu penonton yang di rumah juga belum tahu tentang seluk-beluknya Bu Irfa nih. Nah, kalau Bu Irfa sendiri sudah menjadi seorang guru itu sudah berapa lama sih Bu? Kalau menjadi guru, saya memang lulus kuliah tahun 2008. Langsung ada seleksi CPNS dan saya langsung ditempatkan di SMA 2. Jadi saya memang menjadi guru langsung di SMA 2 dari tahun 2009. Berarti kurang lebih sampai dengan tahun ini kurang lebih 12 tahun. 12 tahun, udah lama ya Bu ya? Ya lumayan. Ya remaja. Iya. Sedang mengalami masa pubertas. Sudah tahulah tentang Semada itu udah dari lama ya Bu ya. Soalnya juga pertama kali masuk itu kan langsung ke Semada ya. Iya. Nah, sekarang kan Bu Irfa itu sendiri sudah dikenal sebagai guru BK. Kalau dari dulu itu Bu Irfa sempat jadi guru yang lain atau enggak, atau dari yang pertama udah jadi guru BK langsung? Kalau zaman sekarang menjadi guru itu memang harus sesuai dengan pendidikannya. Terutama zamannya saya. Kalau dulu memang guru bimbingan konseling itu banyak dari disiplin ilmu lainnya. Tetapi semenjak ada sertifikasi dan sebagainya itu harus sesuai dengan pendidikannya. Jadi memang saya pendidikan bimbingan konseling yang langsung menjadi guru bimbingan konseling. Nah, perkara nanti ternyata di lapangan ada perubahan dan sebagainya, sampai saat ini tidak ada kebijakan yang mengubah tupoksi dari guru bimbingan konseling. Berarti dari dulu, dari 2009 ya Bu ya, pertama kali masuk, itu sudah menjadi seorang guru BK di Semada. Nah Bu, kita kan sebagai orang awam, taunya itu di pandangan kita guru BK adalah guru yang biasanya mendengarkan curhatan-curhatan para siswanya dan menyelesaikan masalah. Nah, kalau dari Bu Irfa sebagai guru BK yang asli nih, bagaimana sih pendapat Ibu tentang guru BK itu sendiri? Kalau mendengarkan masalah, betul. Menyelesaikan masalah tergantung, nggak mesti. Kemudian mencari masalah ya kadang iya, kadang tidak. Yang pertama, mendengarkan masalah apabila siswa, yang pertama kita kembali ke tujuan bimbingan konseling adalah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Ketika potensi yang dimiliki oleh siswa itu tidak bisa berkembang maksimal, berarti kan ada masalah. Mau tidak mau, kami harus mencari masalah. Nah, kembali lagi ke yang terakhir tadi, mencari masalah itu otomatis kan kita mendengarkan masalah. Nah, masalahnya sepanjang itu masih dalam ranahnya bimbingan konseling akan kami bantu selesaikan. Nah, penyelesaiannya selesai atau tidak tergantung kepada siswa itu sendiri. Mau tidak masalahnya dibantu dan diselesaikan. Karena yang harusnya menyelesaikan adalah siswa sendiri. Kami hanya membantu memberikan alternatif pemecahan masalahnya. Yang menyelesaikan tetap siswa sendiri. Kalau masalah itu sudah selesai, pada akhirnya potensi yang dimiliki akan berkembang. Tujuannya sebenarnya itu. Jadi kalau yang sekarang berkembang kok BK jadi gudangnya masalah, kemudian BK polisi siswa, itu perkembangan zaman saja. Karena penegakan kedisiplinan dari kesiswaan melibatkan BK. Kemudian kesannya BK nanti yang anak terlambat, anak tidak masuk dan sebagainya, itu masuknya ke BK. Sebenarnya bukan melulu itu. Seperti anak tidak masuk, kenapa BK harus turun tangan? Karena dengan anak tidak masuk sekolah, banyak alpa dan sebagainya, selain penerapan tata tertib, itu juga akan mengganggu proses pembelajaran. Intinya dari BK turun ke situ karena untuk menuntaskan pembelajaran. Kenapa tidak selesai belajarnya? Kenapa ada masalah belajarnya? Di situ diselesaikannya. Kalau menjatuhkan sanksi dan sebagainya tetap bukan ranahnya kami. Iya ya.
ya. Jadi pada intinya, kalau bimbingan konseling atau guru BK itu sendiri sebagai tempat untuk menampung dan juga nanti untuk membimbing apabila nanti yang ditampung adalah suatu masalah. Jadi untuk membimbing begitu ya Bu ya. Membantu siswa mencari alternatif yang paling tepat untuk dia menyelesaikan masalah. Seperti itu. Jadi kami menggiring istilahnya, kamu punya masalah A, latar belakangnya apa? Berarti penyelesaiannya A, B, C. Nah tergantung siswa sendiri, dia mau melaksanakannya pakai rencana A, B atau C. Nah, mau tanya nih Bu, sedikit kepo. Nah kan akhir-akhir ini yang mungkin sering dikonsultasikan oleh murid-murid ke Bu Irfa itu sendiri apa akhir-akhir ini? Kalau saya, karena saya mengampu kelas 12, tentunya melulu sebagian besar dan dominan itu tentang perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini penentuannya sebenarnya prosesnya panjang. Dari kelas 10 harusnya, tetapi selalu endingnya di kelas 12 karena banyak event di kelas 12 itu seleksi masuk siswa baru, perguruan tinggi dan sebagainya memang ada di kelas 12. Tetapi sebenarnya kalau mau membahas masalah yang sekarang ini dominan saya tangani itu harusnya dari kelas 10 supaya sudah ada persiapan. Ya memang seperti itu, memang siklusnya kalau kelas 12 yang dibahas adalah itu. Jadi sebenarnya persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi itu tidak dimulai dari kelas 12, tapi itu dari kelas 10 ya Bu? Harusnya dari kelas 10. Contohnya, kenapa saya bilang dari kelas 10? Giska misalnya, IPA atau IPS? IPA. Harus punya alasan kenapa memilih IPA. Tidak hanya sekedar saya SMA mau IPA, tidak hanya sekedar itu. Kalau mau sudah sampai kelas 12 baru tahu kenapa saya memilih IPA. Karena kalau saya mau memilih IPA misalnya, saya nanti mau milih jurusan di perguruan tinggi yang disiplin keilmuannya dari IPA, misal biologi, matematika, fisika, kedokteran dan sebagainya yang di kelompok IPA. Berarti kan sudah memang dipelajarinya dari kelas 10. Iya. Itu kuncinya, kenapa harus punya tujuan dari kelas 10, baru tujuan. Belum sampai penentuan mau kemana, itu baru tujuan masuk ke SMA. Itu harusnya sudah tahu, saya mau masuk IPS karena nanti saya mau kuliahnya di ekonomi, ya harus seperti itu harusnya. Tetapi banyak sekali yang saya temukan ketika konsultasi dengan siswa kelas 12 itu baru menentukan. Nah itu yang nanti akan saya jelaskan lebih detail kenapa kok menentukan di kelas 12 itu menjadi lebih sulit daripada menentukan di kelas 10, nanti akan saya jelaskan. Nah, kalau sudah kita menyinggung tentang kuliah atau perguruan tinggi nih. Nah, itu tuh ada dua istilah yang mungkin masih asing untuk saya, terutama yang masih kelas 10 atau mungkin yang udah kelas 11 mungkin juga masih terasa asing, yaitu dua istilah adalah SNMPTN dan SBMPTN. Nah, mungkin Bu Irfa bisa menjelaskan tentang keduanya itu apa dan perbedaan dari keduanya itu apa, Bu? Oke, SNMPTN dan SBMPTN itu proses seleksi yang jauh berbeda. Yang pertama, saya pengen sebenarnya ini disosialisasikan sudah dari kelas 10. Terutama kelas 10 itu kan start dari semuanya. Kita buang SMP lah. SMP kan mencari SMA. Tapi ketika sudah masuk SMA, kita sudah harus punya tujuan. Kamu kelas 10 harus punya tujuan. Saya sekolah di SMA 2 mau apa sih? Kan mau belajar, dapat nilai, lulus, lolos. Kan seperti itu. Tetapi sayangnya memang memang seperti ini. Kelas 12 baru menentukan saya kelas 12 berarti mau lulus, berarti mau ke perguruan tinggi. Itulah start yang enggak maksimal menurut saya. Yang pertama dari SNMPTN. SNMPTN muncul tahun 2011. Kalau dulu ada istilah PMDK, proses penerimaan mahasiswa dengan prestasi, itu PMDK. PMDK itu per perguruan tinggi, misal PMDK UNS, PMDK UGM, PMDK Undip. Kalau dulu sebelum ada SNMPTN per perguruan tinggi ada PMDK. Syaratnya apa? Rata-rata 25% terbaik di kelas atau di sekolah. Berkasnya masuk, kami kirimkan ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Itu dulu PMDK, pakai nilai rapot.
ya, nilai Ya. rapot. Kemudian nilai rapot. PMDK itu nilai rapot, prestasi rapot, prestasinya itu rapot, juga prestasi yang dia atlet atau pernah ikut olimpiade apa itu bisa dimanfaatkan, itu PMDK dulu. Nah, tahun 2011 berbeda cerita. Pemerintah membuat suatu kepanitiaan perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang punya jalur prestasi dikelola oleh pemerintah, namanya panitianya SNMPTN. SNMPTN saat itu namanya SNMPTN jalur undangan dan SNMPTN tes. Nah, yang jalur undangan ini yang pakai rapot, Pakai nilai. nah pakai nilai rapot. Nah, nilai rapot ini yang dipakai adalah apa? Nilai semester 1 sampai dengan nilai semester 5. Berarti dari kelas 10 Sampai kelas 12 semester pertama. Makanya saya bilang tadi bahwa sangat-sangat penting ketika sudah menjadi siswa SMA, ya, SMA dimanapun, kelas 10 sudah menentukan dia mau apa. Kalau memang tujuannya saya punya prestasi, saya mau ikut yang jalur pakai nilai rapot, ya sudah, berprestasilah dari kelas 10. Modalnya kelas 10 loh. Iya. Nggak bisa ya, yang sekarang sih kelas 12 saya mau pakai jalur prestasi, tapi kan kelas 12 nilainya tinggal 1 semester, semester 5, semester 1 sampai semester 4 sudah jadi nilainya. Dan rata-rata semuanya saya tanyai kelas 12 apakah sudah mempersiapkan dari kelas 10? No, mereka baru mempersiapkan dan sadar kalau nilai itu penting ya baru kelas 12, baru tahu kan. Nah, padahal saya yakin kamu sudah melewati berapa semester? Satu semesternya kamu, saya yakin itu pun belum maksimal. Ya, karena kamu betul. belum punya target, ya kan? Iya. Harusnya semua dari kelas 10 itu sudah punya target. Saya mau masuk ke perguruan tinggi pakai jalur rapot, saya harus punya nilai yang bagus. Modalnya itu dari Kelas 10 kalau nilai rapot. Itu pun nilai rapot tidak hanya dipakai ketika SNMPTN saja. Jalur seleksi lainnya itu juga digunakan. Karena jalur-jalur selain SNMPTN itu banyak sekali dan harus modalnya rapot itu dipakai. Saya contohkan ada SPAN PTKIN. SPAN PTKIN hampir sama dengan SNMPTN, tapi perguruan tingginya perguruan tinggi agama Islam. Kemudian ada lagi PMDK. PMDK zaman sekarang itu PMDK diploma. Diploma 3 itu juga ada yang jalur rapotnya. UNS ada, Undip ada, IPB ada, itu juga pakai nilai rapot. Politeknik PMDP itu juga ada jalur yang pakai rapot. Jadi ketika sudah dipersiapkan di awal, kamu tinggal menentukan saya mau pakai jalur rapot yang mana sih? Yang SNMPTN atau yang mau Politeknik, apa SPAN PTKN, apa mau PMDK, kan seperti itu. Nah, sayangnya ya mungkin rata-rata baru memulai startnya menentukan itu baru kelas 12. Tetapi betul, makanya mumpung ini banyak nanti yang melihat, saya harap memang banyak yang mendapatkan informasi ini, mulailah target kalian mau kuliah kemana, mau jalur apa dari kelas 10. Seperti itu. Nah, SBMPTN berbeda, sangat berbeda nanti SBMPTN, tapi ini mau langsung SBMPTN apa mau SNMPTN? SBMPTN itu berbeda dengan SNMPTN. Kalau SBMPTN itu seleksi bersama, masuk perguruan tinggi negeri, itu seleksinya pakai tes. Sama, pengelolanya sama, LTMPT, panitianya se-Indonesia perguruan tinggi negeri dikelola, tetapi pakainya tes. Tesnya bukan tes SBMPTN, tesnya namanya UTBK. Memang banyak istilah yang banyak sekali akan muncul ketika kelas 12. Jadi mau tidak mau kalau pengen banyak tahu ya memang dari kelas 10 dipelajari. UTBK itu sudah berjalan sekitar 4 tahunan. Jadi tes dulu UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Ujian paket tesnya mau milih apa? Mau kalau dulu IPA, IPS, IPC. Jadi kelompok ujian IPA, kelompok IPS, kelompok IPC, IPC itu campuran. Jadi materi tesnya ya IPA ya IPS. Tapi kalau sekarang kelompok ujiannya itu Saintek sama Soshum. Atau banyak banget istilahnya ya Bu. istilahnya kalau memang nggak mau cari tahu dari awal itu pusing.
saya saja yang membaca saja pusing, apalagi yang mau milih. Kalau saya kan nggak milih, saya hanya membaca, mempelajari dan mendampingi siswa, itu luar biasa. Jadi SBMPTN itu ujian dapat skor. Nah, skornya itu yang dibawa ke SBMPTN. Misal dapat skor 400. Nah, 400 ini dibawa ke UGM, laku nggak sih? Keterima nggak sih di jurusan ini, itu nanti yang seleksi SBMPTN. Tapi kalau tesnya UTBK-nya dapat skornya. Jadi tesnya menentukan Soshum, Saintek itu menentukannya bagaimana ya, tinggal kamu mau memilihnya apa. Misal Giska anak IPA, tetapi mau milihnya besok perguruan tingginya jurusannya mau akuntansi, berarti karena akuntansi jurusannya Soshum, berarti Giska milih ujiannya yang ujian Soshum. Jadi jurusan di sekolah tidak berpengaruh dengan pemilihan ujiannya. Oh, jadi jurusan apapun itu nanti bebas memilih. Bebas. Misalnya anak IPS pun kalau memang bisa mengerjakan UTBK Saintek, mau milih kedokteran bisa. Nah, caranya bagaimana supaya bisa mengerjakan? Anak IPA kok ambil tes Soshum, ya belajar. Belajarnya bagaimana? Banyak medianya, apalagi zaman sekarang. Tinggal tunjul contoh soal keluar, atau lihat video bimbingan UTBK kelompok Soshum banyak. Jadi zaman sekarang nggak usah bingung mau belajar tentang tes Soshum UTBK, itu sangat banyak sekali, buku aja sudah bertebaran di mana-mana. Jadi tinggal kalau SBMPTN memang keuntungannya karena ada kesempatan untuk belajar, memompa kemampuan semaksimal mungkin, tuh bedanya SBMPTN itu. Kalau SNMPTN kan sebenarnya proses panjang dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ya bedanya itu sih. Kalau yang punya kesempatan SNMPTN mesti senangnya luar biasa karena bayangannya lolos dan tanpa melalui tes. Nah, melalui seleksi sama, melalui seleksi, tetapi bedanya kalau SNMPTN tanpa melalui tes, kalau SBMPTN tes. Tetapi semua ada kelebihannya, ada kekurangannya semua. Kalau SBMPTN kelebihannya kita bisa memaksimalkan dalam rentang waktu tertentu karena kita mau ujian, ya. Kalau kelemahannya SBMPTN karena kita harus bertarung mati-matian melawan se-Indonesia, kemudian tempatnya juga ditentukan oleh panitia. Kalau SNMPTN kan kelebihannya tidak ikut tes, kemudian sudah ikut seleksi banyak jalur dan sebagainya. Kekurangannya SNMPTN karena seleksinya kan, karena itu untuk anak berprestasi, seleksinya menjadi lebih berat. Nah, jadi di antara banyaknya tadi jalur-jalur yang Bu Irva berikan, yang Bu Irva sebutkan tadi, nah itu favoritnya mungkin impiannya anak-anak kelas 12 itu biasanya yang apa Bu? SNMPTN? Pas pengen ikut seleksi SNMPTN, tetapi tidak semua punya kesempatan mengikuti SNMPTN. Nah, saya mau cerita sedikit. SNMPTN itu mengalami perubahan kebijakan beberapa kali. Ketika dulu pertama kali ada SNMPTN dibatasi 50% terbaik di sekolah. Jadi paralel, IPS paralel 50%-nya berapa, IPA 50% berapa, kemudian bahasa 50% berapa, itu ada batasannya. Itu yang bisa ikut seleksi. Kemudian pernah juga ada SNMPTN semua bisa mengikuti SNMPTN, itu pernah 2 tahun nggak salah. Tahun berapa saya nggak ingat, tapi ada kebijakan seluruh siswa bisa mengikuti SNMPTN. Kemudian ada perubahan lagi sesuai dengan akreditasinya 50% pernah. Kemudian yang terakhir ini sekitar 3 tahunan terakhir yang bisa mendaftar SNMPTN yang dinyatakan siswa eligible itu 40% terbaik di sekolah. Jadi memang ya setiap tahun nggak bisa diandalkan sama, pasti ada perubahan. Nah, kalau tahun ini sendiri tadi yang disebutkan Bu Irva itu eligible. Nah, eligible itu apa sih Bu kalau boleh tahu? Siswa eligible itu siswa yang bisa dinyatakan mengikuti seleksi SNMPTN. Jadi siswa eligible seperti kuota yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Akreditasinya A, kita kan akreditasinya A, berarti yang siswa bisa mengikuti seleksi 40%.
Nah, 40% inilah yang dinyatakan siswa eligible. Siswa eligible itu siswa yang bisa Mengikuti ya 40%, kalau tahun ini 40% terbaik di sekolah. Berarti dari angkatan, misal sekarang angkatan kelas 12, nanti diambil 40%-nya itu dari kelas MIPA, IPS sama bahasa, dan 40% itu yang bisa mengikuti SNMPTN. Betul, dan penentuan siswa eligible itu kebijakannya juga berubah-ubah. Kalau dulu tahap penentuan siswa eligible itu sekolahan mengunggah semua nilai semua siswa, PDSS namanya, pangkalan data siswa dan sekolah dan siswa. Semua data siswa diunggah semester 1 sampai dengan semester 5, dari siswa A sampai siswa Z. Itu diunggah semua. Kemudian semua mata pelajaran berbeda, kemudian diunggah akan diseleksi oleh sistem. Jadi yang bisa mendaftar 40% itu bukan sekolah yang meranking. Yang bisa login ya berarti itu yang siswa eligible. Kalau dulu seperti itu, jadi ada rasa saya bisa lolos atau enggak ya, itu kayak tebak-tebak berhadiah. Ketika login dapat username, kan dari sekolah dapat username login bisa masuk ya berarti eligible. Kalau dulu ketika sistem yang menentukan seperti itu. Berbeda dengan sekitar 2 atau 3 tahunan ini, yang menentukan eligible adalah sekolah, tetapi dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Contohnya begini, ada kriteria siswa eligible harus nilainya yang diinput nilai 6 mata pelajaran. Ya, jadi sekolahan membuat ranking sendiri secara paralel, tetapi tidak semua mapel. Kalau ranking paralel yang sering diumumkan, ranking paralel di IPA, ranking paralel itu kan seluruh mata pelajaran. Berbeda dengan SNMPTN menentukan siswa eligible, itu mata pelajarannya hanya 6 yang dipakai untuk menghitung. Dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, sekali lagi semester 1 sampai dengan semester 5. Nilai pengetahuan saja. 6 mata pelajaran. Kalau IPA ya berarti matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Itu IPA. Kalau IPS juga sama, yang mapel wajibnya tambah ekonomi, geografi, dan sosiologi. Bahasa juga ada antropologi, bahasa asing, sastra Indonesia. Jadi kalau sebenarnya kalau Giska misalnya sudah mempelajari ini dari awal, harusnya Giska tahu tipsnya supaya bisa masuk ke SNMPTN apa? Harus mempersiapkan dari kelas 10. Dari kelas 10, kalau kita kesulitan mempersiapkan semua mapelnya, siapkan 6 mapel. Iya. 6 mapel yang nantinya akan jadi perankingan itu dimaksimalkan nilainya. Paling tidak ya bisa dibuat 90-an lah di rapor. Itu sudah punya sangu yang luar biasa kalau kelas 10 sudah bisa seperti itu. Di sini pun sekolahan tidak tutup mata, dalam artian terserah bocah bijinya arepino, tidak. Kami pun punya prioritas anak yang nilainya memang bagus, mengikuti pembelajaran baik, kemudian memang berprestasi atau pintar dan sebagainya, sekolah tidak tutup mata. Jadi memang sebenarnya kalau mau disetting dari kelas 10 itu gampang kok. Itu kan kita pertaruhannya nilai. Iya. Ya kan, dan nilai itu bisa dituangkan sudah dari kelas 10. Tidak semata-mata muncul di kelas 12 kan enggak. Jadi memang harusnya, makanya tadi saya bilang persiapan dari kelas 10, persiapan dari kelas 10. Kalau anak IPA ya dimaksimalkan nilai yang IPA. Kalau anak IPS ya dimaksimalkan yang nilai IPS. Anak bahasa dimaksimalkan nilai bahasa. Jadi kelas 12 ketika dibuat siswa eligible, kamu sudah tahu memang itu hasil yang terbaiknya kamu. Tidak semata-mata bocah pinter atau beda, karena kalau perankingan paralel itu seluruh mata pelajaran. Kenapa nanti pasti akan berbeda hasilnya? Perankingan eligible dengan perankingan siswa paralel itu berbeda. Berbedanya apa? Kalau ranking paralel misalnya Giska, paralel kelas 10, Giska ranking 1. Tapi ketika di eligible, keluarnya Giska kok ranking 10. Kok bisa? Ya bisa. Karena eligible itu hanya 6 mapel tok. Jadi bisa jomplang. Kalau paralel itu kan mungkin ada nilai besarnya di mapel-mapel tertentu, PJOK misalnya bahasa Jawa atau PKW udah sebenarnya nilainya maksimal.
Jadi bisa mendongkrak nilai paralelnya, jadi ranking paralelnya jadi tinggi, berbeda dengan yang SNMPTN eligible ini. Itu hanya nama apel saja, jadi hasilnya itu sangat berbeda aja. Mentang-mentang kelas 10 harus ranking CG, belum mesti. Itu pernah terjadi dan saya pun main perasaan saat itu. Ada siswa biasa ranking lebih baik lah dari yang dinyatakan eligible, menyatakan, "Bu, saya rajin sekolah, saya juga nilainya lumayan, tetapi saya tidak bisa eligible." Kalah dengan sing biasa aja tapi dia bisa ikut eligible. Saya gelo, Bu. Nah, ketika saya kaji lagi, ternyata ya memang anak yang bisa masuk eligible itu memang unggul di 6 mata pelajaran. Sedangkan anak yang curhat dengan saya itu dia unggulnya di mata pelajaran selain 6 itu. Jadi ya mau tidak mau itu sistem. Saat itu bukan sekolah yang meranking saat itu. Yang meranking masih sistem. Jadi saya juga ikut merasakan yang dia rasakan, betapa kecewanya. Kecewa itu pasti. Betapa kecewanya sudah dianggap berprestasi selama ini tapi tidak bisa ikut siswa eligible. Ya memang ya seperti itu, namanya seleksi, harus diterima. Rasanya ditolak dan diterima seperti itu harus diterima ya. Saya hanya bisa mendoakan supaya dia bisa sukses di jalur yang lain. Makanya melalui forum ini, melalui obrolan kita hari ini, semoga banyak yang terketuk hatinya untuk bisa mempersiapkan semuanya dari awal mungkin. Iya. Jangan di kelas 12-nya saja, ya. Jadi sadarnya itu harus dari kelas 10. Harus dari. Nanti malah nyesel di akhirnya nanti malah. Betul. Saya pun selalu bertanya sama kelas 12 ketika konsultasi dengan saya, "Bu, saya mau milihnya jurusan A." Ketika memilih jurusan A, datang ke saya tidak langsung, nggak usah sulit atau pilih wae. Saya tidak akan serta-merta seperti itu. Saya akan bacakan datanya. Data kakak kelas kamu yang lolos itu nilainya sekian. Dia memilih keketatan pemilihan program studi sekian persen. Nah, kamu posisi nilainya segini. Kamu milih yang keketatannya segini, kira-kira kesempatannya bagaimana? Sulit, Bu. Nah, silahkan dipertimbangkan lagi. Saya tidak akan membantu memutuskan iki wae, enggak akan, karena itu bukan ranah kami. Salah kalau saya seperti itu. Tapi saya hanya membantu mempertimbangkan. Seperti tadi di awal, petugas kami adalah membantu mencari alternatif, tidak memutuskan. Jadi ketika siswa bingung, saya kok nilainya segini, yuk mau milihnya jurusan ini, berat ya Bu. Lah beratnya nilainya sedikit gara-gara siapa? Iya ya Bu, nah nggak dipersiapkan dari kelas 10. Kalau tahu mau ikut SNMPTN kan dari kelas 10 sudah disiapkan, nilainya maksimal, mau milih di prodi manapun daya saingnya ada modal. Tapi dari awal sudah tahu rata-ratanya rendah, mau bersaing kan sudah bingung sendiri. Tidak didaftar eman-eman, mendaftar kok berat. Jadi menyesalnya kelas 12 itu karena mereka sangat sadar sekali ketika kelas 10, kelas 11 ya sinaunya sekedarnya. Apalagi kalau kelas 10 itu banyak yang menyepelekan ya. Rata-rata kayak wah masih kelas 10, masih santai-santai. Seneng-seneng iya. Jadi anak SMA kan. Ya betul. Masuk SMA itu adalah seperti euforia. Yang dianggap anak-anak sudah dianggap remaja. Yang biasa diantar boleh pergi sendiri kan, itu memang euforianya anak SMA biasa seperti itu. Maklum saya, tetapi ada satu sisi yang kita harus dijaga. Kalian harus jaga, yaitu apa? Mempertahankan masa depan kalian yang tentunya sudah kalian tentukan dari masuk SMA. Kenapa masuk SMA? Ya sudah milih kok, IPA, IPS, bahasa. Ya itu kalian sudah menentukan masa depan kalian mau kemana. Kenapa kita kalau ada kurikulum koyo iya koyo ora. Kalau dulu saya ketika mendengar kurikulum 2013 saya optimis, Indonesia punya kurikulum yang mengarah kita siap di persaingan global. Kenapa saya bilang siap? Karena anak IPA yang dipelajari hanya IPA, berarti kan nanti ketika di dunia perguruan tinggi, di dunia kerja dia ahli IPA. Tetapi
kenyataannya anak IPA pun ketika sudah belajar IPA nggak semuanya yakin dia mau milih perguruan tinggi atau program studinya IPA kok. Iya, kadang ada yang belok-belok juga. Nah, itu makanya kenapa kurikulumnya di kita itu ora ya, karena kita yang melaksanakan pun belum punya tujuan yang seperti itu. Kudunya ya masih banyak anak IPA milih jurusan di IPS itu banyak, Bu. Kalau kami linjur bagaimana lambian tujuannya mlebu IPA apa? Ya masuk IPA aja. Ya itu sih membuat kita nggak mateng dari awal. Makanya seneng-seneng silahkan menikmati masa SMA, silahkan euforia dengan masa remaja kalian silahkan, tapi satu, tetap pegang rencana masa depan kalian. Seneng-seneng memang masanya kalian, berorganisasi memang masa berkembangnya kalian, tetapi satu, tetap rencanakan masa depan kalian, karena memang harusnya sudah bisa, tetapi ya banyak faktor. Tapi saya harap banyak yang sudah punya pegangan masa depannya seperti apa. Nah Bu, kemarin saya sempat nih baca-baca di internet, di beberapa sosial media. Kan tadi Bu Irfa juga cerita kalau nilai-nilainya nanti dari semester 1 sampai semester 5 itu nanti akan diinput oleh sekolah yang nantinya akan masuk ke daftar anak yang ikut SNMPTN. Nah itu kemarin ada kasus kayak suatu sekolah itu lupa atau tidak menginput data tersebut. Nah, kalau menurut tanggapan Bu Irfa itu bagaimana? Kasus itu bisa berdampak apa dan bagaimana? Tidak mudah memang ketika mengelola SNMPTN atau mengelola pendaftaran yang rekomendasi sekolah. Saya merasakan stresnya luar biasa. Sekarang sih sudah berkurang bebannya karena anak ada mendaftar mandiri karena akses internet kan sudah mudah, tidak seperti dulu. Kalau ada kasus seperti itu menurut saya human error, dalam artian tidak mungkin tidak berusaha, tapi mungkin ketika mau eksekusi ada halangan atau ada apa, itu bisa terjadi seperti itu. Karena SNMPTN itu tidak mudah. Yang pertama, yang langkah-langkah untuk sampai bisa mengupload nilai itu tidak semata-mata upload nilai. Karena mendefinisikan, dulu pernah SMA berapa Semarang itu hampir semua tidak keterima SNMPTN, padahal itu sekolah unggulan. Kenapa? Ternyata ditelusuri kurikulumnya tidak terdefinisikan. Jadi kami ketika masuk ke SNMPTN itu harus ada kurikulum yang didefinisikan. Misal mata pelajaran biologi itu harus di-on. Kalau tidak di-on, nggak ada legernya. Leger biologi nggak muncul. Jadi semua mata pelajaran yang ada di kurikulumnya sekolah kita itu harus di-on. Baru nanti keluar legernya. Nah, keluar leger baru di-input nilai-nilainya. Itu baru di-upload, itu prosesnya panjang. Itu pun kami mengalami kekhawatiran apabila yang kami unggah atau kami upload nilainya salah, karena sangat mungkin ketika kami ngentri ada nilai yang salah, melorot atau apa, itu sangat mungkin. Jadi kekhawatiran itu semua pasti mengalami, kami pun mengalami. Karena apa? Ketika nilai yang diunggah salah, anak itu dinyatakan diterima, berbeda dengan nilai rapotnya, nggak jadi diterima. Berarti itu benar-benar mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Makanya saya itu ngoreksi nilai itu berlapis-lapis. Kalau sekarang berbeda lagi. Kalau dulu pertama saya setelah proses pendefinisian kurikulum, saya download legernya, saya input nilainya. Itu lebih ke manual dulu. Anak saya panggil, tak minta input. Panggil satu-satu. Setelah selesai tak suruh bawa pulang, dicek lagi, bawa rapotnya, dicek lagi, sudah Bu, betul. Saya masukkan lagi, saya baru unggah. Setelah diunggah tak minta ngecek lagi. Jadi memang berlapis. Karena saya khawatir kalau ada kesalahan itu dari saya. Padahal ya human error itu bukan karena pengen salah, tapi pasti terjadi kesalahan. Nggak mungkin mengerjakan sempurna, itu nggak mungkin, pasti ada kesalahan. Terus pernah terjadi
tahun 2012 itu memang terjadi yang diunggah nilainya mungkin kurang ketelitian, padahal sudah berlapis ya itu penelitinya, itu masih ada yang nggak sesuai. Akhirnya oleh perguruan tinggi disikapi, sekolah membuat surat pernyataan bahwa nilai yang betul adalah nilai yang diunggah, yang salah yang dirapot. Jadi rapotnya yang diperbaiki. Itu pernah tahun 2012. Makanya saya stres setiap mengerjakan PDSS itu, saya stresnya luar biasa karena ketelitian kami, kehati-hatian kami itu menjadi kunci datanya dari siswa itu sendiri. Salah sedikit saja bisa sangat makanya kalau ada kemarin kasus ada sekolah yang tidak mengupload, itu tidak semata-mata ya enggak ngupload. Saya yakin, kamu nek tahu ya, servernya SNMPTN itu tidak hanya saya, itu siswa itu mengalami stres juga. Tidak semata-mata login langsung buka biak, itu tidak. Kami nguploadnya pun harus di jam-jam tertentu dan tidak bisa di waktu yang mepet, itu nggak bisa. Makanya mepet ya bisa terjadi nggak upload. Nah mungkin kasusnya sekolahan itu sudah siap entry-nya, tinggal upload atau kelewat tahu waktunya, atau pas ngupload sudah merasa ngupload tapi ternyata nggak masuk dan sebagainya. Itu menurut saya semata-mata nggak ngupload nggak mungkin, karena itu sudah dikoar-koarkan kan, sosialisasi lewat berbagai media sangat luar biasa. Jadi menurut saya itu pasti ada faktornya, tidak melulu seperti berita tidak mengupload itu, tidak melulu seperti itu ya. Saya mengalami tahun ini, saya mengalami SEPAN PTKIN itu yang SNMPTN-nya perguruan tinggi agama Islam, sama pakai PDSS, sama mengupload nilai. Saya butuh waktu sekitar 2 minggu buat nilainya karena formatnya beda sama SNM, jadi buat lagi legernya. Itu tutupnya tanggal 28 Februari, pas tanggal merah kalau nggak salah, hari Senin nggak salah, pas Selasa tanggal merah. Saya selesai input tanggal 25, tapi kan saya harus checking tanggal 25 sudah saya upload. bahasa beres hijau semua, IPS beres hijau semua. Nah tanggal 26 nya saya ngupload MIPA merah semua. Merah kan berarti dokumen tidak lengkap. Malah saya bingung sendiri, padahal itu data sudah lengkap. Saya ulangi berkali-kali, ternyata itu karena servernya yang sibuk. Oke, nggak apa-apa, saya tunggu tanggal 27. Tanggal 27 sampai malam itu saya masih merah. Maghrib, saya biasanya kan kalau maghrib slow, saya unggah hijau, tapi ada 2 yang merah. Akhirnya saya ambil kesempatan, masih ada waktu besok tanggal 28. Itu sudah malam, jam 10 sampai 11 malam. Saya tak tidur dulu lah, istirahat, tak selesaikan besok pagi. Toh besok masih tanggal 28 kan, berarti belum tutup, belum tak finalisasi. Jadi saya belum punya password, username dan sebagainya untuk anak mendaftar. Saya belum punya, saya tidur. Tapi sebelum tidur saya tak foto lagi jadwalnya untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa tutupnya tanggal 28. Betul, saya foto betul tanggal 28. Saya juga konfirmasi kepada siswa yang mendaftar, betul ya tanggal 28, betul Bu, saya tak istirahat. Paginya dini hari belum subuh itu saya buka, saya mau finalisasi. Kalau 2 anak itu masih merah mau tak tinggal, saya mau finalisasi saja biar saya dapat passwordnya, biar yang mau daftar dapat password. Sudah ditutup, padahal belum tanggal 28, tapi kan masih tanggal 28. Tidak bisa finalisasi karena sudah ditutup. Bagaimana rasanya? Panas dingin saya, karena kan berarti akan ada banyak anak yang mau mendaftar tidak bisa mendaftar karena saya. Tetapi saya sampai meyakinkan diri sendiri, saya berulang kali saya lihat kalender, ini tanggal berapa, ini tanggal berapa, betul tanggal 28. Saya sampai cari kontak personnya, saya telepon tuh dini hari, rapet dulu, tak telepon, WA, web semuanya, kontak person tak hubungi semua. Saya nangis, saya guling-guling saat itu. Ya Allah, masa anak nggak bisa daftar gara-gara saya sih. Ternyata jam 6 itu dibalas oleh helpdesk-nya itu untungnya di Semarang. Saya punya rencana sampai jam 7 itu nggak jawab, sama tak ke Semarang saya. Helpdesk-nya jawab, mohon maaf atas ketidaknyamannya, portal sudah dibuka kembali. Ya harus dibuka itu tanggal 28 kok. Itu kok saya tanggal 28 sih sampai jam piro, saya sampai kayak
orang bodoh, ini tanggal berapa, ini tanggal berapa. Saya meyakinkan diri sendiri, ini masih tanggal 28, saya jangan-jangan saya loncat hari kan. Ya Allah, ini masih tanggal 28, ternyata jam 6-an itu buka lagi. Saya nggak mikir itu yang masih merah tak tinggal, saya langsung finalisasi. Langsung saya bagikan passwordnya ke 6 anak yang mendaftar saat itu. Ya, belajar dari itu ketika saya mau baca berita ada yang tidak bisa mendaftar SNMPTN, kalau saya nggak semata-mata loh atas unsur kesengajaan, pasti sudah berusaha. Nggak, soalnya nggak gampang hal itu kan, nggak gampang. Makanya saya selalu menekankan sama anak kelas 12, kalian kalau nggak bisa diajak berkomunikasi dengan saya minta apa nggak dituruti ya akan kesulitan sendiri, karena harus sama-sama saling menjaga. Saya juga menjaga prosesnya, siswa juga menjaga kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka, misalnya tanggal sekian harus registrasi akun, tanggal sekian tutupnya itu harus saling, kalau enggak ya bisa kelewat. Ada loh kemarin yang siswa eligible SNMPTN nggak daftar SNMPTN karena kelewat waktunya, ada. Aduh, padahal itu benar. Ya, Ewan-ewan banget Bu itu. Ya, saya apalagi kita di masa yang serba terbatas seperti ini, saya kan hanya bisa mengingatkan lewat WA, jangan lupa H-2 penutupan pendaftaran, jangan lupa H- berapa penutupan. Saya hanya bisa seperti itu. Memang pendampingan saya memang kurang maksimal di tahun ini karena memang keterbatasan saya. Tetapi setidaknya seperti itu, saling menjaga. Saya menjaga prosesnya dari sekolahan tidak sampai yang terlewat, siswa pun menjaga prosesnya jangan sampai ada yang lewat. Nah, ternyata ada yang lewat, Bu. Saya belum daftar SNMPTN, apakah otomatis saya terdaftar? Saya daftar ke sopo, kan daftar sendiri. Iya. Jadi memang ya banyak hal untuk bisa sukses di SNMPTN, itu banyak hal. Apalagi itu baru daftar, belum seleksinya. Mempertimbangkan supaya lolos seleksi itu juga nggak gampang. Jadi setelah masuk daftar eligible, nanti masuk SNM, itu nggak langsung diterima. Contohnya, harusnya ada pertanyaan. Yang lolos SNMPTN berapa sih Bu? Harusnya ada pertanyaan seperti itu. Kalau kamu tahu yang daftar di SMA 2 itu setiap tahunnya 170-an, 180-an. Pernah dulu yang seluruh siswa bisa daftar itu 200-an. Yang lolos berapa? Ya kalau kita rata-rata dengan kondisi pemilihan jurusan, nilai dan sebagainya, kita paling lolosnya 11%. 11% dari siswa eligible. 11% kita lolosnya. Tahun kemarin berarti 2021 ya. SNMPTN 2021 itu kurang lebih 16 anak atau 16 siswa yang lolos SNMPTN dari 170 sekian yang ikut SNMPTN. Yang masuk daftar eligible. Yang eligible. Tahun sebelumnya 15. Kita pernah mengalami masa emas itu 28 siswa yang lolos. Itu sekitar 28 ada siswa. Jadi ya mau diakui atau tidak, SNMPTN itu banyak faktornya. Pertama, faktor nilai. Kedua, faktor pilihan program studinya. Kemudian strategi meletakkan pilihan pertama, pilihan kedua dan sebagainya. Terus ada daya dukungnya, prestasi atau tidak. Jadi banyak faktornya. Tetapi yang bisa kalian persiapkan dari awal itu memang prestasi itu rapot. Nilai rapot ya dari kelas 10. Nah, kalau di SNMPTN itu kan yang boleh ikut SNMPTN itu kan yang siswa daftar siswa eligible. Kalau yang SBMPTN itu semua siswa atau bagaimana? Seluruh siswa lulusan tahun tersebut dan 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya. Jadi siapapun yang mendaftar untuk ikut tes UTBK itu yang diberikan adalah tahun tersebut. Kalau tahun ini berarti lulusan tahun 2022 dan 2 tahun sebelumnya, lulusan tahun 2021 dan lulusan tahun 2020. Seperti itu. Kalau SNMPTN itu sendiri
Nah, nama-nama yang keluar sebagai daftar eligible itu kan sekarang kan yang ditentukan oleh sekolah, peringkat yang ditentukan oleh sekolah. Nah, itu keluar nama-namanya itu sekitar bulan apa, Bu? Kalau dapat kuota itu siswa yang eligible SMA 2 jatahnya sekian siswa loh, itu dari LTMPT itu yang sudah menentukan. Seperti tahun ini yang MIPA 84 siswa, yang IPS 43 siswa, yang bahasa 13 siswa, itu yang menentukan LTMPT sekitar bulan Desember. Kemudian setelah perapotan semester 5 itu, ya ini memang 2 tahun ini kendala. Tahu kendalanya apa? Nggak tahu, Bu. Banyak nilai tidak lengkap karena tidak mengikuti PJJ. Pernah PJJ? Nah, pernah kan rapat yang dibagi hanya yang nilainya lengkap? Iya, pernah, ada teman saya juga. Nah, ada yang seperti itu mengganggu. Di proses perankingan itu mengganggu itu. Jadi semester 5 memang harus lengkap. Jadi nilai rapat bisa dilakukan perankingan sekitar bulan Januari. Kalau PDSS itu pengisiannya bulan Januari sampai dengan Februari. Jadi awal Januari kami biasanya saya launching, itu pun bertahap-tahap karena tidak langsung satu tahap selesai. Nah, tuh dengerin teman-teman, terutama yang dari kelas 10 nih, udah harus mempersiapkan nilainya. Apalagi kita masih PJJ, kata PTN. Nah, itu tetap harus mengumpulkan nilainya lengkap. Harus lengkap. Biar nanti juga kesiswaannya nggak bingung. Harus lengkap, jadi utuh, rapotnya itu sudah utuh, jadi tidak mengganggu proses yang lain. Ya memang ya, sekali lagi persiapannya itu dari awal, nggak semata-mata kelas 12 selesai persiapannya kemudian Soalnya juga persaingannya pertama dari lingkup sekolah sendiri, kemudian nanti kalau udah masuk ke eligible, terus nanti persaingannya itu dari seluruh Indonesia ya. pinter semua kan, logikanya. Semua itu yang ikut SNMPTN itu kan presentasi dari anak-anak yang berprestasi. Jadi SMA loro berprestasi, keluar ketemu se-Indonesia. Jadi nggak gampang seleksi SNMPTN itu, nggak gampang. Milih jurusannya saja susah, belum nanti seleksinya kan seperti itu. Nah, itu kalau yang ikut SNMPTN, nah itu boleh memilih 2 opsi di kuliah, misal di perguruan 1 dan perguruan satunya bisa memilih kalau tahun ini bisa memilih 2 program studi di perguruan tinggi yang sama atau di perguruan tinggi yang berbeda. Tetapi kalau memilih 2 program studi, salah satunya perguruan tingginya harus di provinsi sekolah asal. Kalau kita di Jawa Tengah berarti pilihannya salah satunya harus ada di Jawa Tengah. Kalau SBMPTN itu nanti kan, kalau SBMPTN kan ini melalui tes seperti yang tadi Bu Irfa awal katakan, salah satu kekurangan dari SBMPTN itu adalah tempat ujiannya nanti ditentukan oleh panitia. Nah, kira-kira tempatnya itu gimana sih? Nah, ketika mendaftar SBMPTN, panitia lokalnya itu tersebar di seluruh Indonesia. Kalau memilih kotanya, kita punya bisa memilih. Misal mau memilih panloknya milih di Jogja, panitia lokalnya milih di Jogja. Nah, nanti oleh panitia Jogjanya mau di mana itu terserah, disebar. Jadi yang bisa panitia, tetapi memilih panloknya kita bisa punya kebebasan memilih, bisa memilih di Panlok Purwokerto atau Panlok Semarang atau Panlok Jogja, itu punya memilih. Tapi kalau memilih tempatnya itu yang menentukan dari panitia. Jadi itu adalah salah satu kekurangan dari SBMPTN. Kita bisa memilih kotanya, tapi lokasinya itu ditentukan oleh panitia. Nah, sekarang kita bahas kelebihannya nih dari SBMPTN itu kan tadi Bu Irfa mengatakan bisa memberikan waktu kepada kita untuk mengembangkan potensi kan bukan? Nah, kalau SBMPTN itu sendiri dilaksanakannya kapan? Setelah ujian? Setelah ujian. Tepatnya pada bulan? Kalau ini sekitar bulan
Juni apa ya, saya lupa nggak paham. Tapi untuk pembuatan akunnya sudah tutup. Kan kita harus siswa syaratnya mau daftar UTBK itu kan harus punya akun LTMPT. Itu tutupnya kemarin tanggal 17 Maret. Jadi semua siswa yang mau ikut UTBK harus punya akun LTMPT, itu penutupannya itu. Tetapi tanggalnya UTBK berapa saya lupa. Nah, itu kan tadi juga dijelaskan kalau ada yang saintek, terus kelompok itunya, iya, kelompok ujiannya. Iya kan. Nah, terus yang MIPA bisa ambil yang IPS. Nah, IPS juga bisa ambil yang MIPA atau campuran satunya kan, Bu. Kalau saya sendiri nih dari kelas 10, sekarang saya mikirnya sebelum saya ngobrol sama Ibu ini, sebelum tahu, saya mikirnya itu kalau MIPA bisa ke semuanya, kalau IPS itu hanya IPS. IPS itu nggak bisa ke MIPA atau ke yang lainnya, harus stuck di IPS. Kalau MIPA bisa di IPS atau di MIPA, gitu saya dulu mikirnya, Bu. Itu pemikiran zaman dulu. Jadi sebenarnya dulu pun sudah seperti ini. Program studi itu ada kelompoknya. Program studi di perguruan tinggi ada kelompok saintek, kelompok soshum. Nah, kelompok saintek rata-rata hanya untuk dari MIPA. Kelompok soshum ada yang bisa MIPA, ada yang hanya soshum dan bahasa, IPS dan bahasa saja. Itu bisa terjadi di seleksi apapun. Kalau seleksinya pakai nilai rapot, tergantung program studi kriterianya apa. Begitu juga dengan SBMPTN, harus ngambil soal ujiannya ya kelompok soshum, maksudnya milihnya di kelompok soshum. Jadi ujiannya Giska harus ngambil paket ujian yang soshum biar bisa masuk ikut seleksi yang SBMPTN. Makanya perlu mempelajari program studi ini tuh masuknya kelompok apa sih. Jadi jurusan di sekolah kalau SBMPTN nggak berpengaruh. Tergantung program studinya yang dituju. Kalau program studi yang dituju itu kelompok saintek ya berarti ikut ujiannya saintek. Kalau program studinya masuk ke soshum ya berarti ikut ujiannya soshum. Jadi juga mempersiapkan untuk menjawab soal-soalnya itu juga dari awal Ya, baik ikut SNM atau SBM itu tetap harus dari awal persiapan. Cuma memang karena SBMPTN itu bentuknya latihan soal dan sebagainya, memang butuh penyiapannya pas waktu mau pelaksanaan supaya tipe soalnya tidak jauh berbeda. Oh iya. Nah, terus kalau SBMPTN itu sendiri kan tadi mengerjakan beberapa soal. Nah, itu nanti soalnya itu kan pasti sama dengan kelompok yang tadi yang dibagi itu, Bu. Ada saintek, ada soshum, dan ada yang campuran. Nah, itu nanti kita bisa nggak sih dapat kayak kisi-kisinya dari soal-soal yang akan kita kerjakan? Oh ya, banyak. Kalau sekarang banyak bukunya, kalau zaman dulu buku latihan itu banyak. Ikut bimbingan belajar apalagi itu sudah punya latihan-latihan soalnya yang mendekati sama, itu udah banyak. Yang online di HP juga banyak. Sama sekarang nggak susah kok cari materi referensi itu. Oh gitu. Nah, kita tadi udah ngobrol panjang lebar tentang SNMPTN dan SBMPTN. Pada intinya kita harus mempersiapkan dari awal karena itu benar-benar mempengaruhi kita untuk masa depan kita sendiri ya, Bu ya. Menanggapi kasus yang tadi disebutkan juga pasti sudah berusaha. Yang namanya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Apalagi kalau sistem-sistem yang error itu tidak bisa dihindari ya, Bu. Oke, terima kasih kepada Bu Irfa yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita. Semoga bermanfaat untuk memotivasi kalian semua, terutama yang masih kelas 10, kelas 11. Tidak rugi bagi yang kelas 10. Mungkin sekarang kita membahasanya tentang SNMPTN, SBMPTN yang biasanya identik dengan kelas 12, tapi ternyata kalian yang udah pada tahu bisa mempersiapkan lebih awal lagi supaya nanti kelas 12-nya tidak kaget dan bisa melanjutkan dengan lancar. Oke, terima kasih Bu Irfa sekali lagi. Kepada teman-teman, terima kasih ya sudah menonton.
nantikan podcast selanjutnya, kira-kira narasumbernya siapa dan kita akan bahas tentang apa ya. Dadah!